Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan latihan soal 4.3 dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12 ya, halaman 150. Soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan dalam kurung 2 min x kuadrat pada interval 0 sampai 2. Tentukan integral tentu dari fx sama dengan dalam kurung 2 min x kuadrat pada interval tersebut ya, 0 sampai 2, atau integral 2 min x kuadrat dx batas bawah 0 batas atasnya sama dengan 2. Nah adik-adik, soal ini masih setipe ya dengan soal sebelumnya, soal nomor 1. Nah ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin bagi adik-adik yang belum menonton pembahasan soal nomor 1, nanti silahkan langsung dicek di kolom deskripsi aja ya. Linknya akan coba saya sertakan di sana, termasuk untuk link playlist untuk materi bab 4 dan pembahasan soal-soal yang lebih lengkap ya. Baik, berarti nanti rumus-rumus yang kita gunakan yang ini tadi. Nah, maka supaya cepat langsung aja saya tuliskan lagi di sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekali lagi integral tentu di sini kita menggunakan definisi limit jumlahan Riemann. Jadi integral tentu itu merupakan limit jumlahan Riemann. Untuk jumlah Riemann sendiri di sini ada sigma i sama dengan 1 sampai dengan n ya. Untuk fxi kali delta x. Delta x rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi n, sementara xi ya, itu rumusnya adalah batas bawah ditambah delta x dikali dengan i. Nah, ini langsung aja kalau gitu ya. Baik, kalau kita cermati berarti batas bawahnya atau a itu kan sama dengan 0. Ini kan. Lalu untuk batas atasnya atau b-nya itu sama dengan 2. Maka delta x sama dengan 2 dikurangi 0 dibagi n sama dengan 2 per n. Nah ini sudah ketemu untuk delta x-nya. Selanjutnya untuk xi, rumusnya adalah batas bawah ya, berarti kan 0 ditambah delta x, tadi sudah ketemu 2 per n, kita kalikan dengan i. Maka xi sama dengan 2 per n dikalikan dengan i. Nah langkah selanjutnya adalah xi ini kita masukkan ke dalam fx ya, karena kan kita mau menentukan limit jumlahan Riemann. Berhubung di sini fx dalam bentuk ini ada dalam kurung 2 min x kuadrat ya, supaya relatif lebih mudah, lebih baik ini kita jabarkan dulu, kita bongkar dulu ya kuadratnya. Maka ini kalau kita bongkar, nah kita menggunakan bentuk aljabar a min b kuadrat ya. Rumusnya itu kan a kuadrat kemudian apa? Min 2ab ditambah b kuadrat. Nah ini sama. Jadi ini a, yang di sini b, berarti kan 2 kuadrat. Dikurangi 2ab, berarti dikurangi 2 kali 2 kali b, b-nya x ya. Kemudian ditambah b kuadrat. Nah di sini kan b-nya x, berarti ya ditambah x kuadrat. Nah tinggal ini kita hitung ya. 2 kuadrat itu 4. Kemudian ini berapa ini? Min 2 kali 2 itu kan min 4, berarti min 4x ya kan. Lalu ditambah dengan x kuadrat. Nah baru xi nya di sini ya, yang tadi sudah ketemu 2 per n kali i, kita masukkan ke dalam fx yang sudah kita jabarkan ya. X nya nanti kita ganti semuanya dengan 2 per n kali i. Oke, paham ya? Baik, berarti di sini kita punya fxi sama dengan 4 ya kan, ini 4 dikurangi 4 dikalikan dengan 2 per n kali i, lalu ditambah dalam kurung 2 per n kali i kuadrat. Maka ini sama dengan 4 dikurangi 8 per n kali i ditambah 4 i kuadrat per n kuadrat. Oke, ini adalah fxi. Nah selanjutnya kita tinggal mencari jumlahan Riemann-nya. Berarti kan sigma ya, i sama dengan 1 sampai dengan n, fxi kali delta x, berarti ini sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n. fxi nya adalah 4 dikurangi 8 per n kali i, kemudian ditambah 4 i kuadrat per n kuadrat ya.
Lalu kita kalikan dengan delta X ya. Delta X-nya tadi berapa? 2 per N. Nah, ini kan, nih 2 per N. Kita letakkan di sini ya. Selanjutnya 2 per N ini kita kali masuk ya, sifat distributif ini. Jadi memang harus sabar dan teliti nih ya. Berarti ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Suku pertamanya adalah 8 per N. Nah, 8 per N ya. Atau ini sesuai dengan sifat notasi sigma ya. Di sini sigmanya itu bisa kita masukkan. Istilahnya masing-masing suku itu kita cari nilai sigmanya. Nah, ini langsung aja ya supaya cepat ya. Jadi sambil kita karikan, sigmanya juga sambil kita masukkan. Berarti di sini kita punya sigma I sama dengan 1. Nah, sebentar saya rapikan. Dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, sekarang kita ke suku yang kedua ya. Jadi sambil kita masukkan notasi sigmanya sambil kita kalikan ini. 8 per N kali I kali 2 per N. Jadinya 16 I per N kuadrat ya. Kemudian ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu ini 4I kuadrat per N kuadrat kali 2 per N. Ya kan? Berarti jadinya adalah 8 I kuadrat dibagi N pangkat 3. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat notasi sigma. Jadi yang tidak mengandung I ya, itu bisa kita keluarkan dari dalam notasi sigma. Atau gampangnya kita pindahkan ke sebelah kiri notasi sigma gitu ya. Jadi nanti yang kita pindahkan untuk suku pertama adalah ini 8 per N. Ingat 8 per N itu kan artinya 8 per N kali 1. Nah, berarti nanti yang tinggal di dalam notasi sigma adalah satunya ini. Kemudian untuk suku yang kedua yang kita pindahkan ke depan adalah 16 per N kuadrat. Suku ketiga yang kita pindahkan adalah 8 per N pangkat 3. Yuk kita sama-sama di sini ya. Berarti 8 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu satunya ini tinggal tulis ulang ya. Dikurangi dengan 16 per N kuadrat ya. Dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk I. Nah, lalu ditambah sigma 8 per N pangkat 3 ya. Nah, ini 8 per N pangkat 3 nya dipindahkan dulu ke depan. 8 per N pangkat 3 kali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk I kuadrat ya. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami. Nah, baik. Jadi kalau kita cermati ya Dek ya, di suku kedua ini mengandung sigma I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini jelas merupakan deret aritmatika ya, sudah kita bahas di soal nomor 1. Sedangkan di suku ketiga ini ada sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini disebut sebagai deret kuadrat pada bilangan asli. Sehingga nanti rumusnya ya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk deret aritmatika ini rumusnya N per 2 kali 1 plus N. Kemudian untuk deret kuadrat pada bilangan asli ya, rumusnya seperti ini, N per 6 kali 1 plus N dikalikan 1 plus 2N. Nah, ini memang hukumnya wajib untuk dihafalkan, untuk diingat-ingat ya. Baik, sehingga nanti kalau kita masukkan ya, ini nantinya kita lanjutkan di atas ini aja lah ya. Nah, kita lanjutkan di atas ini. Oke, berarti ini akan sama dengan 8 per N kali N ya. Kalau ini kan jelas sigma 1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Artinya 1 ini kita jumlahkan sebanyak N kali ya, sehingga ya bisa kita tuliskan 1 kali N atau N gitu. Kemudian untuk suku yang kedua berarti di sini kita punya bentuk minus 16 per N kuadrat ya kan. Kemudian sigmanya ini ya kita ganti dengan rumus deret aritmatika ya. Nih, baik tinggal kita tulis ulang aja ini. Dalam kurung N per 2 kali dalam kurung 1 plus N.
Nah, ini jangan bingung ya, kurungnya ada 2 ini. Tapi tidak masalah, saya ganti aja ya. Saya pakai kurung siku. Nah, supaya beda. Kemudian ditambah dengan ini suku yang ketiga sekarang ya. 8 per N pangkat 3. Kemudian ini kita kalikan dengan rumus deret kuadrat pada bilangan asli. Berarti yang ini. Jadi ini N per 6 kali dalam kurung 1 plus N kali dalam kurung 1 plus 2N. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, selanjutnya kalau bentuk ini kita sederhanakan ya, maka nanti kita akan dapatkan seperti ini. Jadi 4 per 3N kuadrat dikurangi 4 per N plus 8 per 3 ya. Ini dapatnya dari mana? Ini sudah saya coba kerjakan ya. Jadi yang atas tadi, nah ini yang sebelumnya sudah saya pindahkan ke sini. Kemudian ini seperti biasa ya, kita coret-coret dulu ini. Jadi N ini kita coret ya kan. Kemudian di sini kan ada minus 16 per N kuadrat dikalikan dengan N per 2. Nah berarti kan N nya ini boleh dicoret juga, ini disederhanakan ya. N nya dicoret, di sini pangkat 2 nya menjadi pangkat 1. Kemudian ini ada 2 dan 16, berarti masing-masing dibagi 2 ya. 2 nya habis, 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Kita geser lagi, di sini ada N dan ada N pangkat 3, berarti N dicoret, pangkat 3 nya sekarang menjadi pangkat 2 ya. Kemudian ini ada 6 dan 8, 6 nya dicoret, 8 nya dicoret, masing-masing kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2 itu 3, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 ya. Nah kemudian nanti kalau kita hitung dapatnya seperti ini ya, coba pelan-pelan aja. Ini 8 tulis ulang ya kan. Kemudian ini kan minus 8 per N nih, ditulis ulang di sini ya. Kita kalikan dengan 1 plus N yang ini. Kemudian di sini ada 4 per N kuadrat nih kan, dikalikan dalam kurung, ini kan jadinya sepertiga ya, ini sepertiga. Lalu ini kita kali masuk nih, jadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 2N, hasilnya kan ya tetap ya 1 plus 2N. Kemudian N yang kita kali masuk, N kali 1 ditambah N kali 2N nih, berarti kan N ditambah 2N kuadrat. Oke, langkah selanjutnya nih 8 per N ya, ini minus 8 per N. Nah kita kali masuk ya, ini kita kali masuk, maka kita akan peroleh minus 8 per N kemudian minus 8, karena kan nanti N nya ini dicoret nih. Nah seperti ini ya, jadinya di sini min 8. Oke, ini mungkin saya hapus saja. Lalu kita geser ke sebelahnya, ini 4 per N kuadrat, tinggal tulis ulang ya. Kemudian ini kita hitung 2N ditambah N itu kan sama dengan 3N, maka 1 ditambah 3N ditambah 2N kuadrat ya, jangan lupa dikali 1/3. Oke, kemudian ini 8 dikurangi 8 berarti kan habis nih 0 kan, maka dicoret aja ya supaya enak ini. Jadi min 8 per N tinggal tulis di bawahnya sini. Kemudian kita punya 4 per N kuadrat ya, dikalikan dengan, nah ini sekarang sepertiganya yang dikali masuk nih, sepertiga dikali masuk ya, sehingga kita akan peroleh sepertiga ditambah sepertiga kali 3N ya sama dengan N, sepertiga kali 2N kuadrat ya sama dengan 2/3 N kuadrat. Oke, min 8 per N tulis ulang, kemudian 4 per N kuadratnya ini giliran sekarang yang dikali masuk ya, ini dikali masuk 1 per 1 seperti ini, sehingga kita peroleh yang pertama 4 per N kuadrat kali sepertiga itu akan sama dengan 4/3 kali N kuadrat ya. Lalu 4 per N kuadrat kali N, berarti kan N nya ini bisa disederhanakan, bisa dicoret ya, ini habis ya. Di sini N pangkat 2 menjadi N pangkat 1, sehingga hasilnya adalah 4 per N. Sementara untuk 4 per N kuadrat ya dikalikan dengan 2/3 N kuadrat ya, N kuadratnya ini habis ya kan, tinggallah 4 kali 2/3 sama dengan 8/3 ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Kemudian di sini ada min 8 per N
ditambah 4 per N. Ini kan penyebutnya sudah sama ya. Jadinya sama dengan min 4 per N. Nih, saya letakkan di tengah ya. Ini min 4 per N. Lalu 4 per 3N kuadrat ini saya letakkan di depan. Kemudian yang di belakang ini adalah plus 8 per 3. Untuk masalah urutan ini tidak masalah ya, dibolak-balik itu sama aja. Yang penting tandanya ini kan satu kesatuan gitu ya. Maksudnya kalau min 4 per N nanti mau diletakkan di depan juga boleh ya. Jadi ditulis min 4 per N plus 4 per 3N kuadrat plus 8 per 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya pindahkan di bawah sini ya. Lalu kita ingat definisi integral tentu yang mana merupakan limit ya jumlahan integral Riemann. Ini kan jumlahan integral Riemann ini sudah kita peroleh. Maka tinggal kita cari limitnya aja ya. Berarti limit n mendekati tak hingga untuk fungsi 4 per 3n kuadrat dikurangi 4 per n ditambah 8 per 3. Hasilnya sama dengan 8 per 3 gitu ya. Ini sesuai dengan sifat limit untuk n mendekati tak hingga. Jadi berhubung di sini penyebutnya itu kan pangkatnya lebih besar ya. Ini n kuadrat, yang di atas ini kan sebenarnya n pangkat 0. Ini n pangkat 1, yang di atas ini kan sebenarnya n pangkat 1. Karena penyebutnya ini pangkatnya lebih besar ya dibandingkan dengan pembilangnya, maka nilai limitnya itu sama dengan 0. Jadi bayangkan aja ini limitnya 0, ini limitnya 0. Ya, sementara kalau limit n mendekati tak hingga untuk 8 per 3 ini kan konstanta. Ya berarti nilainya sama dengan konstanta itu sendiri. Sehingga hasil akhirnya nanti integral 2 min x kuadrat dx batas bawah 0 batas atas 2 adalah 8 per 3 gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Terima kasih.